Banyu bekas diminum Habib Husin. Berapa? Banyu bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Julung. Beb, minum lagi, Beb. Mana banyunya julungnya? Minum, Beb. Payung dan banyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas salah satu video yang cukup unik, ya, dimana ada jamaah pengajian dan disitu banyak para habaib dan ada sesuatu yang cukup aneh, ya unik lah menurut kita, karena dimana salah seorang di antara mereka itu memandu, ya, kemudian menawarkan air mineral, ya, menawarkan untuk dijual, ya, untuk dibeli oleh para jamaah dengan nominal, ya. Tetapi air mineral ini adalah air yang sudah diseruput oleh salah seorang habaib, ya, air bekas seruput para habaib. Hal ini tentu mengundang tanda tanya bagi kita semua, ya, karena ya tidak lazim, ya, situasi ini kita temukan. Kalau meminum air bekas atau sisa dari para kiai atau para ulama atau orang-orang soleh dalam tradisi pesantren, itu hal yang sudah sering terjadi, tetapi itu tidak ditawarkan, malah biasanya santri saja yang kemudian mengambil inisiatif sendiri. Tetapi ini hal yang kemudian berbeda, apalagi ditawarkan dibeli dengan nominal tertentu. Oh, ini kan hal-hal yang menurut kita ya unik aja, ya, aneh, ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana situasi di tempat tersebut, ya, pada saat salah seorang kemudian menawarkan hasil bekas seruput dari habaib ini untuk dibeli oleh jamaah. Mari kita simak sama-sama. Banyu bekas diminum Habib Husin. Berapa? Banyu bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Julung. Beb, minum lagi, Beb. Mana banyunya julungnya? Minum, Beb. Payung dan banyu. Minum, Beb. Dia minum bujuran, nah. Ya, sini, Beb. Makasih, Beb. Minum lagi, Beb. Letakkannya di kampung, letakkannya. Berapa? Berapa? Berapa, Bu? Julung. Nah, 2000 modalnya. Minum lagi, Beb. Kampung perut Habib pernah urusan, Berapa, Bu? Hah? Julung, Beb, minum apa julungnya sangat terus. Julungi, minumi beretan. Minum, Beb. Bekas Habib Muhammad, banyak bekas Habib Muhammad. Berapa? Berapa? Bekas habaib, mudahan berkah anak jadi soleh, amin. Berapa? Berapa? Julung, nah. Julung, ini bapak nih. Apa lagi? Ya, sangat jelas, ya, apa yang disampaikan oleh orang tersebut, ya, bagaimana dia menawarkan air mineral yang sudah diseruput oleh salah seorang habaib, ya, dengan ya nominal tertentu. Katanya itu berkah, nanti anaknya jadi anak yang soleh, ya. Menjual sesuatu di mana air ini air bekas yang sudah diseruput, ya, sedikit oleh para habaib, lalu kemudian ditawarkan untuk dibeli dengan iming-iming, ya, ini ada iming-imingnya loh, supaya ada berkah, kemudian anaknya jadi anak yang soleh, ya. Kita sebenarnya tidak kaget dengan hal-hal seperti ini, ya, karena dalam masyarakat kita di kampung-kampung memang sering, ya, ketika ada sisa air minum daripada kiai atau para ulama ataupun para orang-orang yang soleh, kadang kita itu kemudian berinisiatif untuk kemudian meminumnya, sisa itu dengan maksud untuk ngalap berkah. Itu hal yang sudah biasa, ya, tetapi bukan ditawarkan oleh sang kiai ataupun para ulama, apalagi dengan tawaran untuk kemudian dibeli dengan rupiah, ya, tertentu. Sekalipun mungkin itu nominalnya kecil, tapi ada sesuatu yang tidak lazim, ya.
menawarkan sesuatu ya dengan mengiming-iming ngalap berkah, anaknya soleh dan sebagainya. Persoalannya apakah orang yang kemudian meminum itu memang derajat kesolehannya itu sudah sedemikian soleh, dalam artian memang dia betul-betul orang yang menjaga diri dari hal-hal yang bisa membuat dia lupa dalam mengingat Allah dan sebagainya. Ini kan jadi pertanyaan. Kita tidak dituntut untuk kemudian berpikiran negatif ya kepada para habaib, apalagi membenci itu tentu jauh, karena kita ini dituntut untuk kemudian menghormati dan menghargai para habaib. Kita diajarkan oleh agama untuk mencintai para habaib ya, sebagai zuriat Nabi, sebagai keturunan Nabi. Habaib orang yang mewarisi ilmu dari Nabi, mewarisi akhlakul karimah Nabi, dan sekaligus nasabnya itu adalah orang yang bersambung, dia adalah darah daging daripada Nabi ya. Sehingga kita dituntut untuk menghormati dan mencintai beliau, semua menyayangi. Tetapi apakah perilaku-perilaku seperti ini ketika muncul dalam realitas kehidupan sosial kita, apakah kemudian kita harus menerimanya mentah-mentah? Apakah kemudian kita menerima hal itu tanpa kemudian mencoba menggunakan akal kita untuk memahami apa maksud dibalik itu semua ya, apa tujuannya, apa faedahnya ya? Kenapa? Karena hal yang tidak lazim tentu selalu mengundang kita untuk kemudian bertanya. Jangan-jangan kemudian itu membuat image tersendiri bahwa apapun yang dilakukan oleh habaib itu semua ya benar, hingga sisa bekas minumannya pun itu ya bisa berfaedah, ada berkah di sana, bisa membuat anak kita soleh dan sebagainya. Ini kan tentu harus dilihat secara lebih kritis, karena agama itu adalah agama yang rasional ya. Kita sekali lagi dituntut untuk menyayangi dan mencintai para habaib, tetapi perilaku-perilaku seperti ini apakah kita harus menerima mentah-mentah? Ya, silakan berikan komentar para netizen terhadap peristiwa ini, terhadap kejadian ini, karena menurut kita ini hal yang tidak lazim, hal yang jelas-jelas ini ya mengundang ya nalar kita untuk kemudian memahami itu semua. Kita tentu mau beragama secara rasional, sekalipun kita tahu bahwa ya ada berkah yang bisa kita dapat dengan ya dekat dengan para ulama, dengan para kiai dan para habaib yang tentunya yang mewarisi ilmu Rasulullah ya, yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.